Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di kota Sufah tinggallah seorang pemuda bernama Jahid. Ia hidup pada zaman Rasulullah SAW. Setiap hari ia tinggal di Masjid Madinah. Jahid memang bukan pemuda tampan. Di usianya yang ke-35 ia belum juga menikah. Suatu hari ketika Jahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasul datang dan mengucapkan salam kepadanya. Jahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup. "Wahai saudaraku Jahid, selama ini engkau tampak sendiri saja," sapa Rasulullah. "Allah bersamaku wahai Rasulullah," jawab Jahid. "Maksudku mengapa selama ini engkau masih bujang? Apakah tak ada dalam benakmu keinginan untuk menikah?" tanya beliau lagi. Jahid menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, apalagi wajahku sangat tak memenuhi syarat. Siapa wanita yang mau denganku?" "Mudah saja kalau kau mau," kata Rasulullah. Jahid hanya termangu. Tak lama kemudian Rasulullah memerintahkan pembantunya untuk membuat surat lamaran untuk melamar wanita bernama Julpah binti Syaid. Ia anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan cantik jelita. Surat itu pun diberikan kepada Jahid untuk kemudian diserahkan kepada Syaid. Setibanya di sana ternyata Syaid tengah menerima tamu. Maka usai mengucapkan salam, Jahid menyerahkan surat tersebut tanpa masuk ke dalam rumah. "Syaid saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah yang mulia," kata Jahid. Syaid menjawab, "Ini adalah kehormatan buatku." Surat itu dibuka dan dibacanya. Alangkah terkejutnya Syaid setelah membaca surat tersebut. Tak heran karena dalam tradisi bangsa Arab selama ini, perkawinan yang biasanya terjadi adalah seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan pula. Orang yang kaya harus kawin dengan si kaya juga. Itulah yang dinamakan sekupu atau sederajat. Akhirnya Syaid bertanya kepada Jahid, "Saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Jahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihatku berbohong?" Dalam suasana demikian, Julpah datang dan bertanya, "Ayah, mengapa engkau tampak tegang menghadapi tamu ini? Apa tak lebih baik bila ia disuruh masuk?" "Anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu. Dia akan menjadikan engkau istrinya," kata Syaid kepada anaknya. Di saat itulah Julpah melihat ayahnya, ia pun menangis. "Ayah, banyak pemuda yang lebih tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau, ayah," jawab Julpah merasa terhina. Syaid pun berkata kepada Jahid, "Saudaraku, engkau tahu sendiri anakku merasa keberatan. Bukannya aku hendak menghalanginya, maka sampaikanlah kepada Rasulullah SAW bila lamaranmu telah ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut sang ayah, Julpah berhenti menangis dan bertanya, "Mengapa ayah membawa-bawa nama Rasulullah SAW?" Syaid menjawab, "Lelaki yang datang melamarmu ini adalah karena perintah Rasulullah." Serta merta Julpah mengucap istighfar berulang kali dan menyesali kelancangan perbuatannya itu. Lirih, wanita muda itu berkata kepada sang ayah, "Mengapa ayah tidak mengatakannya sejak tadi bila yang melamarku lelaki itu adalah utusan Rasulullah? Kalau begitu keadaannya nikahkan saja aku dengannya, karena aku teringat firman Allah. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 51. Hati Jahid bagai melambung entah kemana. Ada sukacita yang tergambar dalam rona wajahnya. Bahagia itu yang pasti ia rasakan saat itu. Setiba di masjid ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Jahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Jahid?" tanya Rasulullah. "Alhamdulillah diterima wahai Rasulullah," jawab Jahid. "Sudah ada persiapan?" tanya Rasulullah lagi. Jahid menundukkan kepala sambil berkata, "Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup, Jahid pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan. Bersamaan dengan itu, Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berperang menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Jahid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya. Jahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Jahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya?" Jahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini dan aku akan membelikan kuda terbaik. Tetapi Jahid, malam nanti adalah bulan madumu. Apakah engkau akan pergi juga?" kata para sahabat menasihati.
Tidak mungkin aku berdiam diri, jawab Syahid tegas. Lalu Jahid menyetir ayat, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai ada lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Jahid melangkah ke medan pertempuran sampai ia gugur syahid. Semasa pengebumian Jahid, Rasulullah berkata, hari ini Jahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Julfa. Lalu Rasul membacakan surat Ali Imran ayat 169-170. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu tetap hidup di sisi Robnya dengan mendapatkan rizki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Para sahabat pun meneteskan air mata. Bagaimana dengan Julfa? Mendengar kabar kematian Jahid, ia tulus terucap, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Andai aku tak dapat mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak. Demikian pintanya. Sahabat yang beriman, kisah tadi semoga menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada saat kemunculannya, ia akan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Nantinya Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Kehadirannya menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi. Setiap orang tidak akan mampu terhindar dari fitnahnya kecuali mereka yang teguh hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebelum kemunculannya ke muka bumi, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Ternyata tanpa disadari beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal, sehingga pada kemunculannya nanti dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Orang yang mengacuhkan seruan azan. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Dalam sehari, muazin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah sholat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali, sehingga siapa yang dengan mudah mengacuhkan akan sangat disenangi oleh Dajjal, karena hakikatnya Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. 2. Tidak peduli dengan rencana Dajjal. Dajjal tidak serta-merta datang begitu saja. Ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke muka bumi untuk membuat kerusakan. Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah. Hal inilah yang membuatnya mampu bertindak layaknya Tuhan karena bisa memiliki segalanya. Meskipun kekuatan tersebut hanya sedemikian kecil dari kekuatan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu dan nerakaku adalah surgamu. Ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Meski sudah dijelaskan bahwa rencana Dajjal begitu dahsyat terhadap kerusakan umat, namun ada saja orang-orang yang tidak peduli dengan rencana tersebut. Mereka tidak mempersiapkan diri atau sekedar berdoa agar di masa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Dajjal. Golongan inilah yang kemudian ditandai Dajjal sebagai bagian dari manusia yang disukainya.
Dua golongan tadi sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Padahal huru-hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah, kekufuran, kesyirikan dan fitnah din yang menimpa kaum muslimin. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini dapat menyadarkan kita bahwa apa yang kita perbuat saat ini membahayakan diri sendiri karena akan terbawa ke jalan kesesatan yang diharapkan Dajjal. Semoga Allah menyelamatkan kita kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan menjauhkan kita darinya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah